Fitnah terhadap Utsman semakin besar. Kelompok pemberontak mengepung rumah Utsman selama berminggu-minggu. Utsman wafat sebagai syahid di dalam rumahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kalian pernah dengar tentang kisahnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah salah satu khulafaur rasyidin dan seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan sifat kedermawanan, kelembutan, dan kesabaran yang sangat luar biasa. Inilah kisah Utsman bin Affan, khalifah yang penuh kasih namun tetap tegar dalam menghadapi ujian yang berat. Utsman bin Affan dilahirkan dari keluarga Bani Umayyah yang kaya dan dipandang di Mekah. Bahkan sebelum memeluk Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang lembut, jujur dan dermawan. Ketika Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW, Utsman adalah salah satu dari orang-orang yang menerima ajaran ini. Keimanan Utsman semakin meningkat dan kuat setelah ia mendengar ajaran Nabi, terutama tentang tauhid dan bagaimana kehidupan setelah mati. Utsman kemudian memutuskan untuk meninggalkan kekayaan dan status sosialnya demi berjuang di jalan Allah. Setelah memeluk Islam, Utsman bin Affan segera mendapatkan ujian yang berat, yang dimana keluarganya menolak atas keputusan dia, dan ia mendapatkan tekanan dari masyarakat Quraisy. Namun Utsman tetap teguh dalam keimanannya. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yaitu Ruqayyah, yang semakin menguatkan hubungan antara Utsman dan keluarga Nabi. Pernikahan Utsman dan Ruqayyah dipenuhi cinta dan ketenangan. Namun kebahagiaan ini tak bertahan lama karena Ruqayyah jatuh sakit saat perang Badar berlangsung dan tak lama kemudian wafat. Meskipun hatinya dipenuhi kesedihan, Utsman tetap teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai sahabat dan pengikut setia Rasulullah SAW. Kedermawanannya, Utsman menjadi salah satu sifat yang paling menonjol dalam hidupnya. Ketika kaum muslimin mengalami kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sumur rumah dari seorang Yahudi dengan harga yang tinggi dan kemudian menghibahkannya kepada masyarakat Madinah. Ini adalah contoh nyata dari cintanya kepada umat Islam. Kedermawanan Utsman tak hanya berhenti di sana. Ia juga berkontribusi besar dalam ekspansi Islam dengan menyumbangkan ratusan ekor unta dan kuda untuk membantu mempersiapkan pasukan muslim dalam perang Tabuk. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Pada masa pemerintahannya, Islam menyebar luas hingga ke wilayah Persia, Bizantium, dan Afrika Utara. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang penuh kasih dan sering memaafkan kesalahan rakyatnya. Namun, kepemimpinan Utsman tak lepas dari fitnah. Meskipun ia membawa banyak kebaikan, beberapa kelompok mulai menyebarkan kabar bohong dan memprovokasi masyarakat agar memberontak. Utsman tetap tenang dan sabar dalam menghadapi segala fitnah tersebut. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan adalah penyusunan mushaf Al-Quran. Setelah wilayah Islam semakin luas, terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai daerah. Utsman dengan kebijaksanaannya memerintahkan penyusunan dan penyebaran mushaf standar agar tidak ada lagi perbedaan dalam membaca firman Allah. Keputusan Utsman ini melestarikan Al-Quran dalam bentuk yang kita kenal hingga hari ini. Jasanya dalam menjaga kemurnian firman Allah menjadi salah satu warisan paling berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada akhir masa pemerintahannya, fitnah terhadap Utsman semakin besar. Kelompok pemberontak mengepung rumah Utsman selama berminggu-minggu. Meskipun ia tahu nyawanya terancam, Utsman menolak untuk membalas atau menyerang mereka. Ia berkata, "Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin demi diriku." Pada akhirnya, Utsman wafat sebagai syahid di dalam rumahnya sendiri sambil membaca Al-Quran. Tinta di tangannya masih basah ketika pedang memberontak menebasnya. Kisah Utsman bin Affan adalah kisah tentang kedermawanan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Meskipun ia menghadapi fitnah dan pengkhianatan, Utsman tetap teguh dalam imannya dan memilih jalan damai hingga akhir hayatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Utsman bin Affan. Sosok yang lembut namun tegar, dan selalu menomorsatukan Allah dalam setiap langkahnya. Terima kasih karena telah menonton channel kami. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.